101,1 Smart FM The Spirit of Indonesia, part of Magentic Network. Selamat sore Smart Listener. Seperti biasa di hari Senin jam 4 sore tentunya hadir kembali ada Rifa Majid menemani perjalanan sore hari ada di Senin Inspiration. Jadi siarannya untuk sore hari ini di jam 4 di take alih dulu ya, diambil alih dulu. Yang tadinya Mirza Haryanti diambil sama Rifa Majid dulu karena kita akan ngobrol sore hari ini dengan narasumber saya yang luar biasa. Karena setiap hari Senin itu jam 4 sore pastinya Smart FM akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan kita tentunya akan menggali inspirasi dari cerita narasumber yang hadir ketika mereka membangun ataupun menjalankan bisnisnya. Dan sore hari ini tentunya saya mengajak Anda untuk ikutan bergabung bersama kami. Boleh ikutan nanya-nanya atau pengen sharing juga soal usaha Anda sore hari ini, boleh di 833-225 untuk line telepon dan WhatsApp ataupun SMS di 0811461011. Anda juga bisa menyaksikan tayangan talk show kami sore hari ini di channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu ya. Dan untuk sore hari ini saya ingin perkenalkan kepada Anda narasumber saya sore hari ini seorang anak muda ya kan yang membangun bisnisnya benar-benar dari nol, jatuh bangun dalam membangun bisnis dan sampai sekarang wow udah punya beberapa outlet sepertinya bisnisnya ya. Langsung aja kita sapa ada aktor Rian Pratama. Hai semua. Halo, selamat sore. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi aktor Rian Pratama ini panjang banget namanya ya. Panggilnya siapa nih? Panggilannya Yayang. Oh iya. Yayang. Oh Yayang, baiklah Yayang. Panggilannya Rian. Iya. Ya, oke. Rian atau Riang? Iya. Riang gembira gitu. Iya. Oke, dan kelihatan dari mukanya kalau dia setiap hari adalah Riang gembira, sesuai namanya gitu ya. Dia adalah owner dari JK Siomay dan Batagor. Dan tahu nggak sih Smart Listener, di depan saya sore hari ini udah ada Batagor yang enak, ada somai, ada macam-macam pokoknya. Kayaknya nggak fokus kita nanti ngobrolnya ya. Saya fokus ke JK Siomay yang ada di bungkusan itu loh. Ya. Oke. JK Siomay dan Ya. Batagor gitu namanya ya. Kok bisa dikasih nama JK Siomay gitu? Ada story tersendiri nggak Iya. untuk Jadi pemberian nama ini? ya jadi waktu itu tuh kita mepet tuh mau buka pokoknya mau ambil waktu sebelum bulan puasa atau Di tahun berapa? 2015. 2015 awal 2015. pertama ya. Iya. Kemudian? bulan 5. Jadi itu kan mau puasa tuh 1-2 minggu kayaknya sebelum puasa. Tapi akhirnya kita putuskan untuk membuka opening itu sebelum bulan puasa. Jadi kita paksakan, namanya pengusaha kan begitu ya, udah kita paksa aja buka. Waktu itu bingung mau apa nih namanya. Nah waktu itu memang kan kalau nama usaha itu mesti namanya yang gampang diingat tuh, yang gampang diingat dan gampang masuk lah di masyarakat. Nah, waktu itu di Sulawesi Selatan itu namanya Pak JK kan, wah waktu itu kuat sekali kan. Iya. Tapi kan nggak boleh sama tuh, akhirnya kita nambahi mesti JEKA begitu, nggak bisa sama pas begitu. Jadi sebenarnya niatnya itu sih, tapi ya kepanjangannya kita sebagai Islam gitu ya, jadi bisa juga jadi Jeddah sama Ka'bah begitu juga. Oh oke. Ya, jadi banyak lah begitu. Banyak kepanjangannya, tapi inspirasi awalnya gara-gara nama Yusuf Kala Iya, malah supaya ya. gampang gitu Luar ya. biasa. Anda siapanya JK? By the way, kok dengan beraninya Anda mengambil nama JK gitu ya? Biar apa? Supaya gampang aja kan. Gampang diingat dan biar rezekinya supaya bisa gampang. Iya, kayak Pak gampang. Yusuf Amin. Kala gitu ya. Amin. Amin. Dari 2015 berarti Iya. dibangun atau di awal mulanya bisnis JK Siomay ini. Iya. Nah, tapi Rian sendiri sebelum JK Siomay itu ada, terfikirkan pernah nggak sih punya Iya. bisnis lain? Karena dari narasumber-narasumber saya sebelumnya dan rata-rata sih Iya. kalau pengusaha itu atau pembisnis itu dia pasti ada dulu nih bisnis coba-cobanya dulu, beberapa kali ganti item bisnis, kemudian baru oke, klop di satu bisnis gitu. Ada nggak? Ya,
Eh, kalau ada ya pasti banyak lah Jatuh Bangun. Banyak banget. Banyak banget lah. Apa aja? Jadi awal kuliah pun semester 1 pun 2010 itu sudah buka usaha begitu. Usaha waktu itu cuma penghubung percetakan waktu itu. Habis itu jatuh, habis itu tela-tela buka. Tela-tela. Ya, Kentang, keripik kentang. ya kentang itu, kentang panjang. Habis itu Terus? roti bakar juga. Habis itu banyak ada juga sampah, bisnis sampah dulu. Bisnis habis itu lantai-lantai vinil begitu kan. Ya itu begitu jatuh bangun semua lah. Jadi Banyak ya banyak, bisnisnya ya. Dan kayaknya semua sektor dimasukin gitu ya. Mulai dari kuliner, ada roti bakar, ada tela-tela, kemudian percetakan, habis itu bisnis sampah, Ya. terus sampai ke properti pun ada gitu ya. Sampah pun ada, jadi yang enak sampai yang bau masuk semua. Dari anak sampai yang paling ganas ada Iya, semuanya ada ya. semua. Apa dulu yang memotivasi dan bikin selalu ganti-ganti usaha gitu? Oh, jadi Itu sekitar tahun berapa? Sebelum tahun itu- 2015 iya, pastinya ya. Jadi 5 tahun lah Jatuh Bangun. 2010 itu mulai langkah untuk milih. Waktu itu kuliah nih semester 1, tapi sudah ya tekadnya untuk jadi pengusaha. Waktu itu kan memang kondisi ekonomi keluarga lagi memang nggak bagus tuh. Jadi ya ceritanya saya mau ambil alih nih untuk jadi memperbaiki kondisi ekonomi gitu. Jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Gitu. Jadi sambil kuliah ya nyambi untuk jadi usaha-usaha begitu. Nah, jadi waktu itu ya memang niatnya waktu itu saya waktu itu berdoa aja sholat malam. Ya itu tiba-tiba di Gramedia itu ada tulisannya begitu, kalimat begitu bahwa jangan Anda katakan kamu kaya kalau kamu bukan pengusaha. Wow. Nah, itu kalimat yang memotivasi. Terima kasih ya saya. Gramedia ya. Yang Terus? memotivasi saya sih begitu. Jadi jangan ngaku kaya kalau bukan pengusaha. Iya. Oke, dan kenapa kemudian dari begitu banyaknya usaha yang dijalani, mulai dari yang enak sampai yang nggak enak semuanya dirasakan, Iya. sampai akhirnya kenapa klub kemudian bikin JK Somai? Nanti ditahan dulu jawabannya ya. Kita akan kembali, kita mau break sejenak ya. Jadi untuk Anda smart listener yang penasaran juga bagaimana kisah dari seorang aktor yang Pratama membangun bisnis JK Somai. Nah, kalau JK Somai kita bilang nama JK Somai itu di Makassar, wow, udah terkenal banget. Kalau namanya Batagor Somai, ingatnya langsung JK Somai. Kembali lagi masih di Senin Inspiration, menemani Anda smart listener masih bersama dengan narasumber saya, owner dari JK Somai dan Batagor, bener ya? Iya, betul. Oke, tadi kan kalau di sesi sebelumnya kita udah tahu nih kalau sebelum buat JK Somai ini ada banyak usaha ataupun bisnis yang dicoba-coba gitu. Terus kemudian kenapa terfikirkan untuk oke, saya pengen ini nih bikin usaha kuliner nih, JK Somai, bikin usaha bukan JK Somai langsung namanya ya, waktu itu. Somai. Berarti Somai dan Batagor. Memangnya di 2015 itu gimana sih sebenarnya untuk peluang bisnis Somai dan Batagor itu seperti apa, dan kenapa kemudian seorang Rian terpikirkan untuk bikin usaha Somai dan Batagor gitu? Oh iya. Jadi waktu itu kan jatuh bangun tuh. Nah, tapi namanya pengusaha kan namanya jatuh bangun tuh biasa tuh. Jadi kita mesti lihat kita ambil hikmah dan pelajaran kenapa jatuh bangun itu. Nah, waktu itu tahun itu saya lihat banyak nih jenis makanan yang di luar Sulawesi itu yang dibawa masuk ke Makassar itu jadi sukses, Laku gitu ya. Misalnya soto Lamongan atau gado-gado, pecel, tahutek, pempek begitulah. Jadi dia bukan makanan di sini nih yang dibawa masuk jadi. Nah, jadi saya waktu itu lihat nih yang makan dari luar bisa saya bawa masuk ke sini begitu. Jadi saya lihat waktu itu, saya ingat waktu kecil saya sempat tinggal di Jawa itu, Jawa Tengah. Waktu itu di kos-kosan itu, samping kos itu penjual siomay begitu, penjual siomay keliling yang enggak kayak di sini yang pakai gerobak doang, enggak, waktu itu siomaynya masih digendong begitu. Oke, siomay gendong ya. Iya, digendong. Nah, waktu itu kalau malam wah saya bilang kayaknya bagus nih, saya analisis, oh iya betul. Ternyata di Indonesia memang untuk jenis
jenis makanan siomay Batagor itu belum ada nih yang kuat banget atau terkenal sekali begitulah. Jadi saya bilang buat peluang nih begitu. Ya akhirnya memutuskan untuk ambil itu sih, ambil siomay dan Batagor itu untuk dijual begitu. Karena itu adalah salah satu makanan yang Iya. bukan khas Sulawesi, Iya. asalnya dari Pulau Jawa gitu ya, dibawa Iya, masuk ke betul. sini, dan salah satu yang diminati juga Betul. waktu itu. Betul. Kemudian saingannya waktu itu emang banyak atau gimana? Atau hanya satu-satunya waktu itu? Nah waktu itu memang untuk yang segmentasi makanan untuk menengah ke atas itu untuk siomay Batagor itu belum, ya ada tapi sedikit banget lah, paling ada 2. Tapi kalau untuk yang di bawah yang lebaran itu banyak. Jadi waktu itu enggak masalah sih, karena kan kita mainnya beda segmentasi begitu. Jadi ya tetap peluangnya gede lah, apalagi manusia atau masyarakat mana yang nggak suka yang bahannya kacang sama gorengan begitu. Iya, kan, itu kan. benar. Orang Makassar mah suka makan ya, suka ngemil. Betul. Apalagi kalau sore-sore kayak gini, Iya. somai dan batagor Iya. kayak JK Siomay ini kayak bisa jadi salah satu ini ya, pilihan ya. Iya. Makanya somai JK Siomay dan batagor ini jadi salah satu kuliner yang paling laris nih smart listener di aplikasi Online. ojek online ya, di 2 aplikasi ojek online itu jadi nomor wahid ya. Ya pilihan lah ya, pilihan terbanyak yang paling banyak di order gitu ya. Tapi sebenarnya background pendidikannya apa sih? Waktu itu ini enggak nyambung sebenarnya. Saya waktu itu kuliah itu PGSD sih, pendidikan. Oke. Sekolah dasar. Seharusnya jadi guru nih. Kok jadi malah jadi penjual siomay jadinya ya? Iya ya, betul. Kenapa kemudian tidak menyukai bidang pendidikan kah, atau kayak gimana? Bukan enggak menyukai. Langsung sih. banting setir ceritanya ini. bukan tidak menyukai, itu menyukai juga untuk edukasi gitu. Masalahnya kondisi hidup Iya. hidup itu memilih untuk untuk saat ini Ekonomi dulu lah. memaksa ya, Bu. Ekonomi memaksa. Jadi ini dulu lah, nanti kalau insya Allah sudah ya bagus lah, insya Allah nanti mengabdi lah untuk pendidikan. Oke, baik. Jadi abis ini daftar CPNS gitu, jadi guru. Nah, kita buat sekolah nanti. Oh, oke, amin. Nah, ini kan bisa dikatakan membangun benar-benar dari nol gitu ya. Dari waktu masih kuliah pun udah jualan gitu. Orang tua bilang apa? Atau respon orang tua seperti apa gitu? Ketika anaknya ya disuruh kuliah, kok malah jualan anak saya ya? Ya, jadi memang ini tips juga lah. Jadi semua waktu itu keluarga besar, bukan cuma orang tua. Tante itu waktu itu menentang tuh. Bahkan Dilarang jualan, iya, fokus jangan kuliah dulu gitu ya? Fokus kuliah. Bahkan teman-teman kuliah pun begitu. Janganlah, kasihan kamu. Yang namanya pengusaha awal-awalan begitu berjuangnya. Wah, bagi-bagi bos. Pokoknya luar biasa lah, waktu itu habis untuk fokus untuk usaha kan. Dan bahkan teman-teman kuliah pun bilang begitu. Tapi memang di Indonesia ini memang mesti buktikan dulu lah begitu. Jadi waktu itu saya diam-diam sambil buktikan, dan alhamdulillah kelihatan hasilnya. Nah mulai waktu itu kelihatan hasilnya itu disupport. Nah waktu itu pelan-pelan, waktu memang jatuh bangun ya, memang waktu jatuh bangun itu memang banyak yang nentang, wah nggak usah lah begini, sudah itu sudah jatuh apa. Tapi akhirnya alhamdulillah kalau pas sudah bisa, sudah mulai ada bukti, ada ya mulai mendukung begitu aja sih, kasih bukti aja. Iya, jadi biarkanlah bukti yang berbicara Ya, gitu betul, ya. betul. Walaupun banyak yang menentang, karena emang awal-awalnya seperti itu sih. Terus kemudian, oke, tantangannya emang besar. Biasanya kalau di kampus-kampus, apalagi kalau mahasiswa kan sekarang di kampus-kampus itu ada program wirausaha kan ya. Iya, betul. Ada yang kemudian diberikan dana dari pihak universitas Iya. untuk dikelola, terus menjadikan mahasiswanya wirausaha. Waktu itu dapat nggak dari kampus di 2015 itu? Waktu itu sebelumnya ada memang program di kampus begitu, sama kerjasama dengan dinas. Waktu itu ikut sih, ikut begitu. Waktu itu dibina begitu, dikasih ilmu bagaimana usaha itu begitu ya. Iya sih, waktu itu sempat ikut dan dibantu soal itu, pelatihan begitu. Tapi dibantu modal juga? Waktu itu dikasih modal untuk bisnis yang sampah kalau tidak salah waktu itu. Nah, tapi gagal juga kan. Oh iya, bangkrut gitu Iya. ya. Sempat ditipu juga? Iya, kalau ditipu bah
itu Jadi makanan sehari-hari ya. iya, Ya. wajib lah. Wajib ditipu. Iya. Oh my god. Ini salah satu pelajaran nih, smart listener. Jadi eh, baru di sesi kedua kita ngobrol ya udah banyak inspirasi gitu yang bisa diambil dari seorang owner dari JK Siomay, bahwa banyak kegagalan yang dilalui, jadi kayak habiskan porsi gagal di masa muda gitu ya, biar nanti Iya. yang kalau tuanya tinggal menikmati sukses aja gitu ya. Terus kemudian dapat modal waktu itu dari kampus, tapi bukan untuk JK Siomay. Nah, Iya. saat bangun JK Siomay sendiri modalnya dari mana? Nah, Kan waktu itu bilangnya tadi ya ekonomi keluarga lagi seret Iya. gitu ya, terus dapat modalnya gimana? Nah, jadi waktu itu kan yang namanya usaha, waktu itu sudah banyak usaha jatuh bangun, ya minimal ada tabungan sedikit. Waktu itu saya ingat sekali itu tabungan saya berapa ya, 1 jutaan kayaknya. Nah, habis itu kayak waktu itu mau buka JK Siomay itu butuh modal 13-an. Nah, Wow, waktu itu minus banyak ya? ya minus banyak. Jadi waktu itu pusing, keliling-keliling. Kayaknya waktu itu ya ibu itu biasa ya, dia gadekan emasnya waktu itu. Gadekan Wow. emasnya, habis itu sisanya dapat bantuan dari kakaknya ibu yang ada di Jawa sana kan, dia bantu. Jadi ya alhamdulillah terkumpul lah waktu itu 13 juta gitu. Hasil dari urunan barang Iya. keluarga Iya, gitu betul. ya. Wow, luar biasa smart listener. Dan sekarang dari 2015 sampai 2019 udah sekitar 4 tahun ya. Iya. JK Siomay udah punya berapa outlet nih JK Siomay? Jadi kita habis buka nih cabang. Jadi baru 2 sih. Kenapa baru 2? Karena 4 tahunan ini kita fokusnya memang JK Siomay ke pondokan tuh, ke pondokan pengantin. Oh, pengajian, terima pesanan itu arisan. juga. Ya Jadi ya ya. kita fokusnya di situ waktu itu. Jadi food stall begitu, makanan pendamping lah. Kalau ada pengajian, arisan, akikah, pengantin dan lain-lain. Semi catering gitulah ya, temenan sama catering. Betul, betul. Jadi kita nge-supply hotel, catering dan lain-lain juga. Nah, waktu itu. Tapi saat ini ya sudah 4 tahun itu sudah cukup lah. Jadi kita saat ini sudah fokus mulai buka cabang begitu. Tapi dari seorang Rian gitu, apa yang selalu dipegang gitu, atau satu prinsip yang selalu dipegang dari awal membangun bisnis sampai dengan sekarang, sampai JK Siomay punya 2 outlet. Biasanya ya kalau saya melihat kayak pengusaha-pengusaha khususnya kuliner, ketika walaupun belum setahun aja, kalau melihat penjualannya oke, itu bisa langsung cepet-cepet buka cabang tuh. Nah, kok tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, kok JK Siomay butuh waktu yang lama untuk buka cabang yang baru, sementara kalau bisa dibilang kan JK Siomay peminatnya banyak ya di Makassar. Nah, jadi pertama soal itu tadi 4 tahun kita fokus di pondokan itu. Kedua, memang bahan baku ikan tenggiri itu cukup langka sih, cukup susah juga. Jadi biasa gitu pun dengan 1 cabang pun kita biasa nolak pesanan untuk pondokan gitu. Wow. Karena ikannya susah didapat bahan bakunya. Jadi itu sih kalau untuk buka cabang ya memang kita pelan-pelan perbaiki sistem, karena sebelum-sebelumnya juga buka cabang itu bukan hal yang mudah kan. Mungkin bisa beda rasanya apa dan lain-lain, malah nambah masalah, nanti konsumen kecewa. Jadi kita pelan-pelan ya oke, sambil jalan begitu dan sudah dapat, dan akhirnya kita buka cabang sih, gitu aja. Oke, dan sekarang cabangnya udah 2 JK Siomay. Yang pertama di Tamalate Tamalate, 1, yang kedua di Muhammad Yamin. di Muhammad Yamin, itu yang paling terbaru ya. Oke, kan bahannya adalah ini nih, yang satu nilai plus nih dibandingkan dengan batagor-batagor atau siomay di tempat-tempat lain gitu ya. Dia asli menggunakan ikan tenggiri. Itu pergi beli sendiri tuh ikan tenggirinya, hunting sendiri itu beneran. Menyelam lah. Menyelam lah. Jadi tiap minggu menyelam ngambil ikan tenggiri. Wah, luar biasa. Iya, itu ikan ya, termasuk ikan dalam loh, dalam tuh gede dan enggak mesti dipancing atau ditombak. Dan itu ikan pun ikan ekspor. Jadi memang cukup mahal dan cukup susah untuk dapat itu, karena memang ikannya bagus kan, diekspor ke Singapura, ke Hong Kong dan lain-lain. Nah, jadi tapi memang enak, ikannya bikin wangi baunya dan enak memang sama ini.
memang benar-benar bagus kualitasnya bagus ya. sih. Tapi kan oke, memang kualitas is number one gitu ya. Untuk bisa benar-benar mempertahankan customer kita, karena soal rasa customer itu biasanya paling cerewet nih, berubah dikit aja rasanya oke dia pindah ke tempat lain. Tapi Betul. bahan ikan tenggiri tadi kan sudah dikatakan bahwa ini salah satu bahan utama yang dapatnya tuh susah banget gitu. Nah, gimana strateginya seorang Rian untuk bisa mempertahankan kualitas yang baik dengan bahan baku yang susah? Pernah nggak sih ganti pakai ikan yang lain gitu, biar ya udah biar kita produksi lah, nggak usah pakai tenggiri, yang penting kita produksi. Ya. Waktu itu ya enggak sih, karena mesti kita usahakan sekali keliling-keliling lah jauh sampai ke Galesong sana, pokoknya kita Berkelana lah iya, pokoknya ya. mesti dapat lah minimal bisa sekali produksi mungkin 2 kilo 4 kilo gitu. Jadi yang penting dapat dulu, jadi hubungi teman-teman, biasa kan ibu-ibu komunitas masa-masa atau apa gitu kan punya stok begitu. Nah, kita biasa beli dari mereka walaupun agak mahal sedikit, yang penting dapat sih gitu. Jadi satu kali beli sekali banyak gitu ya, dan itu langsung Di stok di stok banyak. Tapi biasanya kalau nyetok lagi tuh berapa lama waktunya biasa? Sekali belanja ikan tenggiri dapat yang gede gitu ya, berapa lama tuh biasanya bertahan? Biasa kalau ikan itu sebenarnya kalau di freezer beku, kondisi beku itu sebenarnya sama daging-daging yang lain lah, bisa 1 bulanan gitu kan. Tapi kita nggak nyetok selama itu. Kita Iya, karena kan nyetok, kualitasnya akan iya, berubah juga ya. iya, kita mungkin nyetok 4 sampai 5 harian begitu. Sekali nanti ambil lagi begitu selanjutnya. Dan sekarang udah ada supplier tetapnya gitu Iya, ya untuk ada ikan tenggiri. banyak sih kalau Udah banyak iya, lah. harus banyak lah, nanti nggak ada satu ya semua. Jadi udah nggak pusing lagi gitu nyari-nyari Iya. ikan tenggirinya, dan itu yang menjadi bahan pokok utama dari pembuatan JK Siomay. Jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa JK Siomay enak, rahasianya ada di ikan Masih di tenggirinya. Senin Inspiration Afternoon Drive. Tentunya sore hari ini masih bersama dengan owner dari JK Siomay dan Batagor. Masih semangat? Semangat. Semangat dong ya, hari Senin itu harus semangat pastinya, mengawali hari, mengawali minggu dengan semangat yang luar biasa. Nah, saya ingin menyapa dulu nih smart listener yang sedang ada di perjalanan sore hari ini, yang mendengarkan kami di 101,1 FM gitu ya, yang lagi ada di persimpangan Jalan Andalas, Sentara Pelajar, yang lagi padat-padatan di sana. Selamat sore, semangat terus ya. Yang ada di sekitaran Urip Sumoharjo juga tetap semangat pastinya. Dimanapun Anda sore hari ini mendengarkan Senin Inspiration, semoga terinspirasi dengan cerita dari aktor yang Pratama, owner dari JK Siomay dan Batagor. Di sesi sebelumnya udah dikatakan, disampaikan apa yang menjadi pertimbangan kenapa baru di di tahun keempat ini baru buka cabang gitu ya. Nah, tapi dengan 2 cabang yang sekarang nih, apa tantangannya lagi? Kan kalau di awal-awal dulu ya tantangannya pasti masih membangun awareness dari konsumen, terus modal, salah satu tantangan besar gitu. Kalau sekarang apa? Ya, kalau saat ini ya membentuk tim yang solid. Ya, jadi membentuk membuat pemimpin di usaha begitu. Iya. Untuk memajukan usaha JK Siomay ini, itu sih saat ini kita fokus membentuk tim sih, dan membuka cabang lagi setiap, kita target 2 bulan sekali lah, 2 bulan 3 bulan sekali buka cabang. Wow. Jadi nanti di setiap sudut kota Makassar, bahkan di Sulsel itu ada gitu ya JK Siomay. Nah, oke, membentuk tim itu tantangan yang luar biasa ya, karena ya iyalah bagaimana meyakinkan orang dan bikin orang bisa satu misi dengan kita. Apa yang di kepala orang itu kita emang nggak tahu ya. Ya, betul. Membuat orang untuk bisa satu visi dan misi dengan kita itu tidak mudah gitu. Nah, strategi apa nih yang Rian lakukan untuk bisa membangun tim yang solid gitu? Apalagi targetnya, nah tiap 2 bulan nih buka cabang baru, siap-siap di samping rumah Anda nanti kira-kira siapa tahu ya ada JK Siomay tiba-tiba ya. Amin. Ya, jadi
untuk membentuk tim itu betul agak-agak ya susah-susah begitulah. Jadi semua manusia kan punya sifatnya masing-masing tuh, karakter masing-masing. Jadi bagaimana kita menemukan ya sesuai dengan tempatnya, sifatnya sesuai dengan jobnya, waktu tempatnya sama semua sesuai. Nah itu susah banget tuh. Di situ setelah sudah dapat itu kadang nggak cocok dengan teman satu timnya, itu masalah lagi gitu. Udah cocok dikit dia Iya, malah berkelahi sama iya, teman kerjanya teman gitu lagi. ya. Jadi memang ya kita masih belajar terus lah soal ilmu itu, bagaimana membentuk tim yang bagus dan solid, bagaimana mengetahui sifat-sifat manusia atau SDM kita begitu. Jadi saat ini saya pun masih belajar soal itu. Tapi intinya itu sih, kita mesti usaha terus, berusaha terus. Kalau belum dapat ya usaha lagi begitu. Usaha lagi sampai ya namanya juga bisnis tidak berhenti untuk berusaha ya, walaupun banyak masalah. Betul. Karena bisnis emang tempatnya banyak masalah gitu ya. Yang nggak punya masalah ya nggak hidup ya. Iya benar. Nah, berhubung hari ini adalah Hari Guru gitu ya, jadi saya pengen ngucapin dulu nih selamat Hari Guru Nasional untuk semua guru-guru. Guru itu sebenarnya bukan hanya ada di sekolah gitu ya. Nah, bagi sosok Rian nih, seorang Rian siapa sih guru yang paling berarti gitu, yang paling apa ya, membekas lah ilmu-ilmunya selama dalam perjalanan membangun bisnis beberapa tahun terakhir ini? Sebenarnya banyak banget sih. Iya. Berguru kemana aja sih? Iya. Saya penasaran. jadi namanya usaha itu mesti kita semua kawan, semua teman itu mesti kita bisa ambil ilmu dan hikmah dari mereka semua sih. Jadi saya anggap begitu. Jadi semua teman-teman, sahabat, ustadz-ustadzku semua, guru-guru semua itu bagi saya itu semua adalah guru saya. Jadi selama ini sudah membantu dengan informasi, semangat, ngasih ilmu, apa semua bantuannya ya itu nggak bisa disebutkan lah Satu persatu gitu ya, saking saking banyaknya. Mungkin listnya ada ya 2 album ya. Ya gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak tempat khusus Rian membangun belajar bisnis gitu ya? Ya karena memang basic ilmuannya bukan bisnis, bukan ekonomi, malah betul. PGSD gitu ya. Ada nggak sih kayak wadah atau tempat khusus yang apa-apa tuh saya ke situ deh untuk belajar. Saya pengen misal ada masalah keuangan nih, saya pengen belajar soal keuangan, di sini nih tempatnya. Ya, itu tadi sih sebetulnya kalau dibicarakan begitu takutnya salah sebut nama karena banyak banget tempat saya belajar, tapi nggak bisa disebut satu-satu sih sebetulnya. Sebab saya belajar banyak dari buku, dari YouTube, dari sosoknya langsung, sosok pengusahanya langsung gitu. Yang ada beberapa juga yang ya kalau dilihat sederhana sekali padahal usahanya gede banget gitu. Itu banyak sosok-sosok begitu yang hebat-hebat tapi nggak mau kelihatan, itu banyak sih. Nah gitu ya. Iya. Dan wow, itu luar biasa sih menurut saya, dengan usaha yang ataupun bisnis ternyata banyak nih orang-orang kaya nih, tapi kelihatannya biasa-biasa aja gitu ya. Dan itu juga yang ditampilkan oleh seorang aktor Rian Pratama, punya 2 cabang bisnis. Tapi selain JK Show ada nggak sih bisnis lain gitu? Bisnis tipis-tipis lah ya, sayap-sayapnya gitu, ada nggak ya? Jadi sebenarnya ada sih, saya punya waktu itu buka tahun lalu itu mie ayam, mie ayam Paman. Habis itu saya juga. Itu lokasinya di mana? Itu saat ini ada di Sunuk, di dekat-dekat Pungtiku di sana. Oke, terus mie ayam Pak Man, terus apa Mie ayam lagi? Paman. Jadi ada kalau itu yang saya buka sendiri juga, ada yang patungan begitu kayak patungan kumpul modal sama teman-teman. Itu ada Swift Laundry gitu. Oke, ada lagi? Masih Iya. banyak? Aja deh cukup. Yang nampak hanya 1 smart listener, tapi di belakangnya wah ternyata banyak nih ya. Itulah anak muda dengan energi yang luar biasa, yang mumpung masih muda lah ya. Segala usahanya dilakukan gitu. Yaitu tadi, habiskan porsi gagalnya di masa muda, nanti tua tinggal menikmati suksesnya gitu ya. Tapi seorang Rian tuh apa sih yang selalu dipegang teguh gitu? Prinsip apa sih yang selalu dipegang teguh sampai sekarang mengalami jatuh bangun
bisnis, bukan hanya bisnis sebenarnya juga di pendidikan sampai sekarang belum selesai juga ya sepertinya menyelesaikan diri. Apa yang selalu menjadi nilai atau value yang selalu dipegang teguh gitu? Jadi sebetulnya value-nya adalah ya memang kita sebagai, mohon maaf ya, maksudnya umat muslim itu memang tugasnya untuk bermanfaat tuh, bermanfaat. Jadi ibadah, selain ibadah utama itu kita bermanfaat. Jadi kita untuk bermanfaat itu punya jalannya masing-masing tuh. Nah kalau saya pribadi untuk kalau lagi jenuh, malas, mau jatuh atau apa, Lagi down gitu ya. down begitu ya itu aja, bahwa memang tugas kita di bumi selain ibadah ya bermanfaat. Jadi kalau kita gede itu bermanfaatnya juga gede, pertama bagi pegawai, bagi yang suplai kita usahanya jadi mai, konsumen, punya banyak lah. Kalau kita usaha kita berkembang, usaha kita banyak, itu banyak juga yang akan terlibat dari situ. Mungkin juga kita banyak dosa nih, nah tapi mungkin dengan doa-doanya itu teman-teman yang kena manfaat dari usaha kita itu mungkin kita dapat pahala juga ya. Jadi iya. ketika kita bisnisnya besar gitu Iya. ya, yang menerima manfaatnya bukan hanya kita. Iya, betul. Dalam perjalanan bisnis kita itu ada rezeki orang di Iya, situ betul. ya. Iya. Ada banyak cipratan-cipratannya Iya, gitu betul. ya. Iya. Oke, itu memberikan manfaat melalui bisnis dan melalui JK Siomay ini ya insya Allah udah banyak nih yang merasakan faedahnya. Salah satu manfaat juga tuh bikin perut orang kenyang ya kan, lagi lapar, lagi pengen ngemil sore-sore enak banget nih langsung order. Hujan-hujan, Ada promonya bener. lagi, beli satu. Ada, oh iya ada promo. Ya sekarang ada promo. Oke baiklah. Karena ini sesi terakhir saya izinkan Anda untuk promosi. Sekarang ada buy one get one ya. Buy one get one untuk cabang yang Muhammad Yamin ya. Oke. Di salah satu aplikasi ojol, ojek online. Langsung aja dicek lah ya di salah satu dari dua itu. Terus Sorot ya. sebelum sold out, itu promonya berlangsung sampai kapan? Sampai besok. Ya, Cuma 2. 2 hari doang smart listener, Iya. jadi buruan. Tapi kalau JK Siomay sendiri mahal nggak sih? Oh. Dengan ikan tenggirinya yang luar biasa itu. Enggak sih, kita sudah ya bisa dibilang harganya ya standar sih, enggak mahal banget, enggak mahal. Proporsinya berapa? Jadi ada yang 13 tuh yang sedang, ada yang jumbo. Yang sedang itu yang ya yang normal makannya itu ya sedang 13. Terus kalau yang wah butuh tenaga untuk kuat gitu makanya yang jumbo. Yang jumbo. Yang jumbo itu cuma ada yang 17, ada yang 18. Oke, jadi isinya udah komplit ya. Komplit, Ada ya. bakso tahu goreng, Ya. batagor ya. Ya, telur, Ada telur, kentang, waduh Iya. pokoknya macam-macam komplit lah ya smart listener dengan harga 13.000 doang satu porsinya. Itu bisa membuat Anda kenyang gitu ya. Apalagi sekarang dia udah ada promonya nih di cabang barunya di Jalan Muhammad Yamin ya. Buy one get one sampai besok berlangsungnya.